Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Kristiana Dwi Jayanti dengan NIM 20040564053. Anissa Noviana Ramdhani dengan NIM 20040564060 dan Nurul Ayu Andari dengan NIM 20040564089. Kami di sini akan menjelaskan tentang produksi. Teori produksi yang paling umum dikenal adalah Law of Diminishing Return atau hukum tambahan hasil yang semakin berkurang. Teori tersebut merupakan pendapat dari David Ricardo yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Principles of Political Economy and Taxation. Dalam hukum tersebut dijelaskan mengenai sifat pokok dari hubungan antara tingkat produksi dan tenaga kerja yang digunakan untuk mewujudkan produksi tersebut. Teori produksi ini menyatakan apabila faktor produksi yang jumlahnya dapat diubah ditambah terus-menerus semakin banyak sesudah mencapai tingkat tertentu, maka produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya akan mencapai nilai negatif. Contohnya yaitu dalam suatu perluasan produksi pertanian dapat dilakukan dengan menambah tenaga kerja untuk menggarap sebidang tanah. Dengan begitu, maka hasilnya yang didapat akan meningkat. Peningkatan tersebut akan berjalan terus-menerus sehingga mencapai kombinasi faktor-faktor produksi yang tepat, yaitu pada saat diperoleh tambahan hasil tertinggi. Jika hal tersebut sudah terjadi, maka penambahan tenaga kerja selanjutnya justru akan mengakibatkan hasil semakin menurun atau bahkan tidak memberikan hasil dan akhirnya menjadi negatif. Berlakunya the law of diminishing return ini perlu dipahami dengan beberapa asumsi, yaitu yang pertama, salah satu faktor produksi, misalnya tanah atau mesin pada industri, harus tetap sehingga perbandingannya saja yang mengalami perubahan. Yang kedua, teknik produksi yang ditetapkan dalam suatu proses produksi tetap. Apabila tingkat teknik produksi yang ditetapkan lebih canggih, maka dapat mempertinggi produktivitas setiap tenaga kerja, dan artinya hukum tersebut tidak berlaku. Yang ketiga, daya kerja faktor produksi yang diubah harus sebanding atau sama. Jika produksi yang diubah adalah tenaga kerjanya, maka tingkat pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja tersebut harus sama dengan pekerjaan yang dimaksudkan. Dalam konsep produksi, perusahaan seharusnya fokus pada pencapaian efisiensi produksi yang tinggi, biaya rendah, dan distribusi massal. Ada asumsi bahwa konsumen terutama tertarik pada ketersediaan produk dan harga rendah. Orientasi ini masuk akal di negara-negara berkembang, di mana konsumen lebih tertarik untuk mendapatkan produk daripada fitur-fiturnya. Selain itu, pemasaran juga menggunakan konsep produksi ketika mereka ingin memperluas pasar dan mendominasi pasar. Secara bahasa, kata produksi berasal dari bahasa Inggris yaitu production yang berarti pembuatan atau hasil. Menurut KBBI, produksi ialah proses mengeluarkan hasil atau penghasilan. Produksi tersebut mencakup segala kegiatan termasuk prosesnya yang dapat menciptakan hasil, penghasilan, dan pembuatan. Dengan demikian, produksi dapat didefinisikan sebagai proses dari segala kegiatan untuk membuat atau menghasilkan sesuatu. Hasil produksi yang dimaksud yaitu yang pertama, barang atau jasa yang dibuat atau ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. Yang kedua, benda atau yang bersifat kebendaan seperti barang, bahan atau bangunan yang merupakan hasil produksi. Yang ketiga, hasil dan hasil kerja. Menurut Karl Marx, pada zamannya, setelah terjadi revolusi industri, masyarakat agraris yang bercocok tanam berubah menjadi masyarakat industri sebagai buruh atau pekerja, dengan upah yang telah ditentukan oleh atasan atau pemilik modal. Selanjutnya, hal itu mengakibatkan pekerja justru menjadi komoditas untuk melanggengkan sistem kapitalisme. Sedangkan pekerja merasa dilema untuk keluar dari pekerjaan dan mengikuti keinginan minatnya atau tetap bekerja dengan upah yang minim agar tetap bisa bertahan hidup. Kegiatan produksi yang berlangsung hanyalah sarana untuk memenuhi kebutuhan. 4 corak produksi, yaitu yang pertama,
corak produksi primitif, yaitu masa kehidupan berburu dan meramu maupun mengolah lahan sendiri. Kehidupan dari nomaden ke menetap, mereka berburu maupun mengembala untuk melakukan produksi. Yang kedua, formasi sosial perbudakan, seperti pada zaman Yunani dan Romawi kuno. Yang ketiga, formasi sosial feodal yang merujuk pada tatanan sosial ekonomi Prancis dan Inggris sejak abad ke-8 hingga menjelang Revolusi Prancis pada tahun 1789. Yang keempat, corak produksi kapitalis yang sudah muncul sekitar abad ke-16 dan menjadi dominan dengan revolusi industri. Menurut Emil Durkheim, beliau lebih menekankan ke tipe masyarakat yang berubah dari masyarakat mekanik menjadi masyarakat organik. Masyarakat mekanik dikenal sebagai masyarakat tradisional yang memprioritaskan gotong royong ataupun pembagian kerja bersama, sehingga seseorang dapat melakukan banyak hal dalam lingkungan masyarakat mekanik. Namun seiring waktu berubah menjadi masyarakat organik. Masyarakat organik atau masyarakat perkotaan yang karena kompleksitas atau kepadatan membuat banyaknya konflik sehingga muncul spesialisasi pekerjaan yang baru dan semakin banyak atau bervariasi. Namun kelemahannya adalah menjadi saling ketergantungan satu sama lain. Selanjutnya, menurut Max Weber, spirit kapitalisme berkat ajaran agama Protestan Calvinisme mengajarkan bahwa kemapanan ekonomi yang diusahakan dengan usaha kerja keras mendapat imbalan surga. Hal ini tentu memicu produktivitas khususnya ekonomi karena banyak orang yang meyakini ajaran ini dan ingin masuk surga. Pada akhirnya, kapitalisme dapat bertumbuh subur dan berkembang pesat. Fokus kajian sosiologi tentang produksi. Berdasarkan pandangan dari para peneruka sosiologi tersebut, maka yang menjadi fokus kajian produksi adalah 1. Kerja berkaitan dengan ideologi, nilai, sikap, motivasi, dan kepuasan. 2. Faktor produksi, yaitu berkaitan dengan tanah, tenaga kerja, teknologi, kapital, dan organisasi. 3. Pembagian kerja. 4. Cara-cara produksi. 5. Hubungan-hubungan produksi. 6. Proses teknologis berkaitan dengan instrumen, pengetahuan, jaringan operasi, dan kepemilikan. Lalu yang ke-7, alienasi. Yang ke-8, teknologi dan kerja. Yang terakhir, pendidikan, teknologi, dan kerja. Produksi untuk digunakan versus produksi untuk dijual. Semua barang memiliki dua jenis nilai yang berbeda, yaitu yang pertama ada nilai guna atau use value dan ada nilai tukar atau exchange value. Nilai guna adalah nilai keuntungan yang diberikan oleh suatu barang ketika digunakan. Sementara nilai tukar adalah nilai ganti yang didapatkan ketika suatu barang ditukarkan dengan benda lain. Menurut Sanderson, meskipun semua barang mempunyai dua jenis nilai, namun sistem ekonomi cenderung mengorganisasikannya berdasarkan satu nilai saja. Misalnya, pada masyarakat prakapitalis, nilai yang dipakai adalah nilai guna dari barang tersebut, di mana barang yang diproduksi adalah untuk dikonsumsi oleh produsen itu sendiri. Namun sebaliknya, pada masyarakat kapitalis, nilai yang digunakan yaitu nilai tukar, di mana barang yang diproduksi secara besar-besaran adalah untuk dijual demi memperoleh sejumlah uang atau laba. Di situ terlihat jelas bahwa motivasi para kapitalis memproduksi barang tersebut adalah untuk nilai tukarnya, bukan nilai gunanya sekalipun barang tersebut memiliki nilai guna. Sejarah produksi. Yang pertama, produksi pada masyarakat prakapitalis. Masyarakat prakapitalis adalah masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi yang tidak ditujukan untuk menghasilkan laba melalui pertukaran. Lalu yang kedua, produksi masyarakat kapitalis dan pasca kapitalis. Masyarakat kapitalis yaitu masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi untuk pasar, untuk menghasilkan laba, dan mengakumulasikan kapital melalui mekanisme pertukaran. Masyarakat kapitalis dibangun atas ekonomi pasar, yaitu sistem ekonomi yang dikontrol, diatur,
dan diarahkan oleh pasar itu sendiri. Perbedaannya dengan masyarakat kapitalis dan pasca kapitalis terletak pada landasan ekonomi industrinya, yaitu masyarakat kapitalis berlandaskan pada Fordisme, sedangkan masyarakat pasca kapitalis berlandaskan pada pasca Fordisme. Karakteristik dari Fordisme ini meliputi produksi massal untuk produksi sejenis, lalu penggunaan teknologi yang tidak fleksibel, lalu adopsi kerja rutinitas standar, di mana seseorang buruh ini hanya memiliki keterampilan kerja tertentu yang terstandar. Lalu peningkatan produksi berasal dari ekonomi skala, serta penghapusan skill, intensifikasi, dan homogenitas kerja. Lalu pertumbuhan pasar bagi item produksi massal yang menimbulkan homogenitas pola konsumsi. Lalu meningkatnya pekerja massal dan serikat pekerja yang birokratis. Selanjutnya negosiasi serikat pekerja mengenai keseragaman upah berkaitan erat dengan keuntungan dan produktivitas. Lalu kenaikan permintaan atas kenaikan suplai produk yang diproduksi secara massal. Lalu pasar untuk produk itu dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi Keynesian, dan pasar untuk tenaga kerja ditandatangani melalui persetujuan kolektif yang diatur oleh pemerintah. Lalu yang terakhir, lembaga pendidikan umum menyediakan tenaga kerja massal yang diperlukan oleh industri. Pasca Fordisme, kemunculannya yaitu saat adanya perkembangan industri produk mobil Jepang yang menjadi pesaing potensial industri mobil Amerika, menandai adanya indikator kemerosotan Fordisme, lalu muncullah pasca Fordisme. Berikut beberapa tanda kemunculan pasca Fordisme menurut Ritzer dan Goodman. Yang pertama, minat terhadap produk massal menurun, sementara minat terhadap produk khusus meningkat. Lalu yang kedua, produk yang lebih terspesialisasi memerlukan jangka waktu yang lebih pendek, yang dapat dihasilkan dalam sistem yang lebih kecil dan lebih produktif. Lalu yang ketiga, teknologi baru membuat produksi lebih fleksibel. Yang keempat, teknologi baru memerlukan tenaga kerja yang mempunyai keterampilan yang berbeda dan pendidikan yang lebih baik, lebih bertanggung jawab, dan otonomi makin besar. Lalu yang kelima, produksi harus dikontrol melalui sistem yang lebih fleksibel. Selanjutnya, yang keenam, birokrasi yang sangat besar dan tidak perlu itu diubah secara dramatis agar beroperasi lebih lentur atau lebih fleksibel. Lalu, yang ketujuh, serikat pekerja yang dibirokrasikan tidak lagi memadai untuk mewakili kepentingan tenaga kerja baru yang sangat terdiferensiasi. Yang kedelapan, perundingan kolektif yang terdesentralisasi menggantikan negosiasi yang tersentralisasi. Yang kesembilan, tenaga kerja semakin terdiferensiasi dan memerlukan komoditas, gaya hidup, dan saluran kultural yang makin terdiferensiasi. Lalu yang terakhir, kekayaan negara yang tersentralisasi tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan rakyat yang berbeda-beda dan diperlukan lembaga yang lebih terdiferensiasi dan lebih fleksibel.